Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 25 Desember 2023, saya akan menyampaikan pesan Natal dari Kegerakan Kitab Wahyu. Saudara, sejak bulan Juli 2023, saya sudah berbicara bahwa tahun 2024 adalah tahun-tahun yang tidak mudah bagi orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Dan tahun-tahun yang tidak mudah bagi orang-orang yang tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Tahun-tahun di mana saya sampaikan kepada saudara, kegerakan kuda putih atau penjangkauan terhadap Israel itu mulai dikerjakan oleh Tuhan. Itu mulai tahun-tahun yang akan datang, saudaraku. Dan kegerakan kuda putih menjangkau Israel supaya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan, itu akan dikerjakan oleh Tuhan. Karya besar Tuhan itu akan dikerjakan oleh Tuhan melalui hamba-hambanya, melalui jemaat-jemaatnya yang sangat diurapi, dan juga jemaat-jemaat yang terdidik, tertempa laksana 7 kakidian. Saudara, di mana pada saat kegerakan kuda putih itu berjalan, saya sudah sampaikan, itu adalah di tengah-tengah suasana dunia yang tidak enak, tidak nyaman. Jadi ketika kegerakan kuda putih itu terjadi, itu suasana dunia tidak nyaman. Peperangan, kemudian resesi yang parah, bahkan berbagai macam wabah penyakit akan menerpa bumi. Saudara, kegerakan kuda putih menjangkau Israel ini merupakan satu bagian penting dari peristiwa di akhir zaman. Jadi, kegerakan kuda putih itu adalah satu bagian penting dari apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Merupakan bagian penting dari peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman, di mana, saudaraku, setelah Israel itu nanti dijangkau gereja Zaitun liar, itu bangsa Israel, kemudian gereja Zaitun asli, itu orang-orang selamat dari bangsa non-Israel. Di mana setelah Israel itu dijangkau, gereja Zaitun asli itu menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan, maka dalam hitungan bulan, saudaraku, maka kitab Wahyu pasal 12 ayat 1-17 itu nanti akan digenapi. Saudaraku, jadi sekali lagi, kalau ada pertobatan massal pada bangsa Israel, di mana Israel nanti mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai Mesias yang dijanjikan, maka dalam hitungan bulan, maka Wahyu 12 itu akan digenapi. Saudaraku, jadi kalau ada pertobatan nasional, ya, pertobatan massal di bangsa Israel, dari pejabatnya sampai rakyat jelata, akan terjadi pertobatan besar-besaran, maka nanti Wahyu pasal 12 itu dalam hitungan bulan akan segera digenapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Wahyu pasal 12 di sana dituliskan ada seorang wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Saudaraku, itu merupakan lambang dari gereja Tuhan. Perlambang atau Simeon merupakan satu perlambang dari gereja Tuhan yang akan melahirkan orang-orang sempurna, yang akan melahirkan tubuh Kristus, yang akan melahirkan badannya Tuhan Yesus Kristus. Kalau 2000 tahun yang lalu itu kepala gereja itu sudah lahir, yang melahirkan adalah Maria, maka di akhir zaman, di dalam waktu yang tidak akan lama lagi, saudaraku, maka badannya Tuhan Yesus Kristus, orang-orang sempurna yang langsung akan dibawa lari kepada tahta Allah. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu, saudaraku,
itu akan terjadi, itu akan digenapi, dan itulah Natal akhir zaman. Ketika gereja-gereja berhasil melahirkan, berhasil menguduskan, membentuk jemaatnya itu sedemikian rupa, sampai jemaat-jemaat akhir zaman itu mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu disebut juga mempelai, ya saudaraku. Dan mempelai itu berbadan komplit, namanya mempelai, saudaraku. Mempelai wanita, seorang suami misalkan menikah dengan seorang wanita, tentu wanita itu badannya komplit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mempelai itu tidak bisa kaki saja, saudaraku. Mempelai tidak bisa perut saja atau dada saja, tetapi komplit, saudaraku. Inilah gereja dari semua tingkatan iman, dari pelataran sampai ruang Maha Kudus, itu digambarkan di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Jadi mempelai itu komplit, saudaraku. Ada kaki, ada paha, ada perut, ada dada, saudaraku, komplit. Makanya di dalam Wahyu pasal 12 ini digambarkan sebagai seorang wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Saudara, kemudian daripada itu ketika Wahyu 12 itu digenapi, maka akan datang juga satu masa yang begitu pedih yang namanya masa Antikris, atau disebut juga di dalam kitab Nabi Daniel dan Injil Matius itu sebagai masa pembinasa keji, yang lamanya adalah 42 bulan. Nah, saudaraku, ketika menyelamatkan gereja akhir zaman dari siksaan yang dahsyat yang namanya masa Antikris, masa pembinasa keji, yang waktunya itu 42 bulan, Wahyu pasal 13 ayat 5 itu menuliskan, saudaraku, untuk menyelamatkan gereja akhir zaman dari siksaan yang dahsyat yang dinyatakan di dalam Alkitab itu belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Jadi masa Antikris itu dari awal dunia sampai sekarang ini belum terjadi loh, saudaraku. Kemudian, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ini begitu dahsyatnya, begitu ngerinya, begitu brutalnya masa Antikris itu, sehingga ketika itu Wahyu pasal 12 itu digenapi, saudaraku, maka Tuhan menyelamatkan umatnya dengan 3 cara, dengan 3 metode, yaitu disebut sebagai harpazo. Itu orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus itu langsung dibawa kepada Allah dan ketatannya. Kemudian Theogo, itu orang-orang yang mencapai ruang kudus itu diungsikan ke padang belantara pengungsian atau eremos. Kemudian yang kanak-kanak rohani itu terpaksa tertinggal dan imannya diuji lagi, kemudian menemukan masa Antikris yang begitu pedih. Kalau dia tetap mau selamat harus menolak tanda 666. Sudah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gereja akhir zaman itu, saudaraku, ini akan melahirkan orang-orang sempurna yang saya sebut sebagai badannya Tuhan Yesus Kristus, yang langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Jadi yang akan dilahirkan di Wahyu pasal 12 ayat 5 itu badannya Tuhan Yesus Kristus. Kalau 2000 tahun yang lalu itu kepala gereja, saudaraku. Kepala kita, pemimpin kita, imam besar kita, gembala agung kita Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja. Maka yang lahir di Wahyu 12 ayat 5 itu badannya Tuhan Yesus Kristus, orang-orang sempurna di akhir zaman. Siapakah mereka, saudaraku? Mereka Alkitab menyebut sebagai pasukannya Tuhan Yesus, manusia-manusia bertubuh kemuliaan karena sudah diubah menjadi seperti tubuhnya Henokh, seperti tubuhnya
Elia seperti tubuhnya Musa yang bertemu Tuhan Yesus di Matius pasal yang ke-17. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mereka itu pasukannya Tuhan Yesus, manusia-manusia bertubuh kemuliaan seperti Henokh, seperti Elia, dan seperti Musa. Mereka manusia-manusia yang disebut di dalam 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3 itu adalah manusia-manusia atau orang-orang yang akan menghakimi bumi dan malaikat-malaikat bersama Tuhan. Jadi kalau di dalam badan seperti kita nggak mungkin menghakimi dunia dan menghakimi malaikat. Oleh karena itu butuhlah apa yang disebut harpazo, di mana pada saat itu orang-orang yang mencapai rohani tertinggi, ruang Maha Kudus, dilahirkan gereja Tuhan, kemudian langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, badannya diubahkan itu saudaraku, di dalam tubuh kemuliaan seperti badannya Elia, seperti badannya Henokh. Seperti itu, di dalam tubuh seperti itulah kita nanti bisa menghakimi dunia, kita bisa menghakimi malaikat-malaikat. Siapa mereka itu saudaraku? Mereka adalah manusia-manusia yang menggenapi firman bahwa Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya untuk menghakimi orang-orang fasik. Ini ditulis dalam Yudas pasal 1 ayat 14 dan 15. Siapakah mereka lagi? Kalau ada orang bertanya seperti saya jelaskan lagi. Mereka adalah manusia-manusia yang adalah badannya, tubuhnya Tuhan Yesus Kristus. Para pewaris tahta surga. Mereka itu bagaikan putra-putri raja, bagaikan pangeran-pangeran, bagaikan putri-putri raja. Ini yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Mereka itu pewaris surga, badannya Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Nah, inilah yang disebut sebagai Natal kelahiran tubuh Kristus. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 itu Natal kelahiran tubuh Kristus. Natal kelahiran badannya Tuhan Yesus Kristus, orang-orang sempurna yang langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Kita akan membaca Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Dibacakan, ayo Michael, dibacakan Wahyu 12 ayat 1 dan 2. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ayat 2. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya, hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Amin. Jadi di sini dikatakan tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Saudaraku, mempelai itu komplit ya saudaraku, jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini artinya apa? Ini artinya gereja secara umum, saudaraku, dari berbagai tingkatan. Dari yang tingkatannya itu kepala sampai kaki itu ada. Dari yang tingkatannya ruang Maha Kudus sampai pelataran itu ada. Makanya digambarkan di dalam Wahyu pasal 12 itu sebagai seorang wanita yang berselubungkan matahari, bulan, dan bintang. Nah, ketika Tuhan mengadakan penyelamatan, barulah nanti dibedakan cara penyelamatannya. Jadi dibedakan orang itu menurut prestasi, capaian rohani yang diperolehnya. Orang yang mencapai ruang Maha Kudus ya harpazo, langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Yang mencapai ruang kudus diungsikan dulu, disempurnakan di eremos. Gambarannya di Yesaya pasal 35. Kalau di dalam kitab Wahyu, di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan lanjutkan bahwa mereka itu adalah badannya Tuhan Yesus Kristus yang dilahirkan di akhir zaman, yang dilahirkan oleh gereja Tuhan. Saudara, kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Michael, bacakan. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi.
tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Saudaraku, jadi inilah badannya Tuhan Yesus Kristus yang dilahirkan di akhir zaman. Orang-orang sempurna yang badannya nanti diubahkan seperti Henokh, seperti Elia, yang ditugaskan untuk menghakimi bumi, untuk menghakimi malaikat-malaikat. Saudaraku, itulah tugas orang-orang yang nanti harpaso yang dilahirkan di dalam Natal besar akhir zaman. Kalau 2000 tahun yang lalu, itu Maria melahirkan kepala gereja Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Natal akhir zaman itu, saudaraku, gereja akhir zaman akan melahirkan orang-orang sempurna yang langsung harpaso ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 2000 tahun yang lalu, itu kepala gereja Tuhan Yesus Kristus, pemimpin agung kita, gembala kita, imam besar agung kita, itu dilahirkan oleh seorang dara yang namanya Maria. Sudah, tetapi di akhir zaman, badannya Tuhan Yesus Kristus itu yang melahirkan gereja Tuhan dari seluruh penjuru bumi. Sudah, dari seluruh penjuru bumi. Jadi ini orang banyak, bukan satu person melahirkan satu anak bayi, itu bukan, tidak seperti itu lagi. Tetapi di akhir zaman akan ada sekumpulan besar orang banyak yang dilahirkan oleh gereja-gereja Tuhan dari seluruh penjuru bumi, bahkan juga dari gereja bangsa Israel. Saudaraku, nanti mereka itu orang-orang sempurna yang langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Inilah yang sedang kita tuju di akhir zaman. Gereja-gereja akhir zaman harus melahirkan orang-orang yang rohaninya itu sungguh-sungguh. Makanya saya sampaikan kepada saudara, kalau di akhir zaman ini kita tidak sungguh-sungguh di dalam kerohanian, saudaraku, nanti ketika masa antikris itu tiba, saudara akan mengalami suatu kesulitan yang begitu parah. Tetapi kalau saudara semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka nanti ketika Wahyu pasal 12 ini digenapi, saudara akan harpaso atau minimal diungsikan, dan saudara terhindar dari masa antikris. Saudara, kita akan melihat kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 30 ini. Lahirnya kepala gereja, ya saudaraku. Kalau Wahyu pasal 12 ayat 5 itu lahirnya tubuh Kristus, badannya Tuhan. Saudaraku, kita akan baca Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 30. Ayo dibaca, Michael. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Terus? Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Terus? Nama perawan itu Maria. Terus? Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Terus? Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ini kelahiran pemimpin kita, kepala gereja. Ini kelahiran Tuhan Yesus Kristus, imam besar agung kita, gembala agung kita, dilahirkan oleh Maria. Tetapi di dalam Wahyu pasal 12 ayat 5, itu gereja akhir zaman itu akan dijadikan seperti Maria, yang nanti akan menghasilkan, akan melahirkan anak-anak rohani yang tingkatan rohaninya itu sempurna, dan mereka akan langsung harpaso, dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Ini Natal akhir zaman, saudaraku, dan ini yang sedang kita tuju. Jadi kalau sekarang kita memperingati Natal, kita memperingati Tuhan Yesus sebagai kepala gereja yang lahir 2000 tahun yang lalu oleh Bunda Maria. Maka di akhir zaman, saudaraku, kita sedang bersama-sama menyongsong penggenapan lahirnya badannya Tuhan Yesus Kristus.
Jadi sekali lagi ya, 2000 tahun yang lalu itu lahirnya kepala gereja. Tuhan sendiri yang ngomong, saudaraku. Ayo kita akan membaca. Jadi yang dilahirkan Maria itu adalah kepala gereja Tuhan Yesus Kristus, imam besar agung kita. Dan yang lahir di akhir zaman, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu badannya Tuhan Yesus Kristus, tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca Matius pasal 8 ayat 20. Ini Tuhan sendiri ngomong. Tuhan itu kepala yang belum memiliki tempat meletakkan kepala tersebut di mana. Kita akan membaca Matius pasal 8 ayat 20. Saya akan bacakan. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudaraku, Tuhan Yesus sendiri bersabda, dia belum memiliki tempat untuk meletakkan kepala. Tempat untuk meletakkan kepala itu bukan bantal saja ya saudaraku, ini yang dimaksud adalah badan. Artinya badannya Tuhan Yesus belum terbentuk dan nanti akan dilahirkan oleh gereja Tuhan di akhir zaman di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang kelima itu badannya Tuhan Yesus yang nanti saya sampaikan seperti tadi. Tugas intinya mereka itu manusia-manusia yang akan menghakimi bumi dan malaikat-malaikat sesuai apa yang ditulis dalam 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Mereka juga manusia-manusia yang menggenapi firman bahwa Tuhan itu datang tidak sendirian, tetapi Tuhan itu datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Yudas pasal 1 ayat 14-15 juga seperti wasiat Musa sebelum meninggal. Itu Musa berkata bahwa Tuhan itu datang di tengah-tengah puluhan ribu orang kudusnya. Mereka juga adalah manusia-manusia yang adalah badannya Tuhan Yesus Kristus, pewaris tahta surga. Mereka itu putra-putri raja besar, putra-putri surgawi, pewaris tahta surga. Makanya ketika nanti Wahyu pasal 12 itu digenapi, Wahyu pasal 12 ayat 5 itu digenapi, nanti kemudian surga dibersihkan, iblis dicampakkan, tercampak ke bumi. Kemudian karena iblis tidak bisa memiliki akses naik turun surga bumi, iblis ngamuk di bumi, menciptakan satu masa yang namanya masa antikris. Itu karena apa tuh saudaraku? Karena nanti tahta surga itu sudah ada yang mewarisi, saudaraku. Pemerintah atas dunia, atas langit bumi, atas surga itu sudah dipegang oleh Tuhan Yesus Kristus dan tubuhnya yang sudah utuh. Kalau tadi di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 20 tadi, badannya belum utuh, belum terbentuk. Dikatakan Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 5 ini adalah kegenapan dari Matius 8:20, ketika nanti Tuhan itu memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Anak manusia menjadi utuh, bisa menghakimi dunia. Saudaraku, bisa menghakimi malaikat-malaikat. Inilah Natal akhir zaman yang mesti kita pahami. Hamba-hamba Tuhan hendaknya mengarahkan jemaatnya semakin sungguh-sungguh. Ini bukan zaman untuk kita memupuk hawa nafsu, keinginan daging, tetapi ini zaman di mana kita harus semakin menyucikan diri, mengontrol diri kita, supaya semakin hari kita semakin cemerlang, laksana ketujuh kaki dian emas. Kalau saudara jemaat, saudara tertempa, terdidik, saudaraku, kalau saudara hamba Tuhan, juga saudara tertempa laksana bintang. Bintang itu memberi petunjuk di kala kegelapan, di kala dunia dilanda kegelapan. Makanya dahulu juga ketika Tuhan Yesus Kristus lahir, itu yang memberi petunjuk itu bintang. Saudaraku, jadi saudara di akhir zaman, hamba-hamba Tuhan harus berkarakter bintang. Bisa menjadi petunjuk, jangan membingungkan jemaat. Harus menjadi petunjuk kepada jalan kebenaran.
minimal saudara membawa jemaat itu selamat, betul-betul selamat. Kalau meninggal pun masuk surga. Puji Tuhan, kalau bisa sampai menggenapi Wahyu pasal 12 itu, bisa harpaso atau paling tidak pengungsian, ikut diungsikan ketika masa antikris itu terjadi. Saudara memiliki tugas ke sana, para hamba Tuhan, menjadi bintang-bintang penuntun supaya jemaat-jemaat itu dipimpin ke dalam kesempurnaan. Nah, jemaat-jemaat juga harus memiliki karakter seperti 7 kaki tiang emas. Artinya tertempa, terdidik di dalam berkorban. Jangan makin hari makin pelit, makin hari makin sadis, makin hari makin mudah marah. Saudaraku, jadi kiranya ini pesan dari kegerakan Kitab Wahyu bulan Juli yang lalu tahun 2023. Saya sudah sampaikan tahun 2024 itu masa yang tidak mudah, karena kita akan masuk di dalam satu masa di mana bangsa Israel itu dijangkau nanti melalui hamba-hamba Tuhan yang dipakai, namanya itu kegerakan kuda putih, dan itu tetap berjalan, saudaraku. Meskipun tantangannya berat, nanti kita akan tetap berjalan. Entah seberapa yang secara fisik bisa ikut ke sana tidak masalah, tetapi yang jelas itu akan tetap berjalan, karena itu kegenapan firman Tuhan. Siapa sangka sih kemudian kemarin ada perang antara Digdasa itu yang sekarang masih berkecamuk. Siapa sangka itu ketika 6 bulan yang lalu saya berkata itu belum ada tanda-tanda. Bahkan Perdana Menteri Israel pun saya yakin belum tahu itu, saudaraku. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, segala sesuatu yang harus terjadi memang harus terjadi, karena ini sudah mendekati kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kegerakan Kitab Wahyu, memberkati. Haleluya. Amin.